Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kepada para jemaah salat maghrib berjamaah, maskal ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita selesai kemarin di jalan tentang sihir, magic segala macam di Al-Baqarah 101 dan 102, 103. Kita masuk ayat berikutnya. Ya, di sini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman hati-hati ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan ucapkan ra'ina di hadapan Rasul. Wa qulu unzurna, tapi ketika ketemu Rasul ucapkan unzurna. Kita lihat apa bedanya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Lalu ayat berikutnya diingatkan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, orang-orang kafir mayoritas baik dari ahli kitab maupun orang musyrik tidak menginginkan an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhan. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, tapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ya, qiraatnya kita lewati, i'rab juga kita lewatin, balaghah juga, ya, mufradat juga, ya. Kita langsung masuk ke sababun nuzul. Sebab turunnya ayat 104. Qala Ibnu Abbas, ya, sepupu Nabi, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas berkata dalam riwayat Atha, wa dzalika annal Arab kanu yatakallamuna biha. Orang-orang Arab dulu memakai kata ini, kata ra'ina tadi yang dalam Al-Qur'an. Itu sudah biasa, ra'ina. Kata itu sudah menjadi percakapan sehari-hari dalam bahasa Arab. Ya, falamma sami'ahul yahud, ketika orang Yahudi mendengar kata ra'ina, dan orang-orang beriman, para sahabat mengucapkannya di hadapan Nabi, a'jabahum dzalik. Kaum Yahudi senang banget. Tapi hati-hati, kalau Yahudi senang berarti ada yang menyulitkan. Karena orang Yahudi sifatnya dengki. Apa tuh dengki? Dengki itu SMS. Senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Ya. Jadi kalau ada orang yang dengki senang berarti ada yang susah nih, bukan ada yang senang, hati-hati. Ya, wa kana ra'ina, kenapa? Karena ra'ina dalam bahasa Arab artinya bagus. Ya, tapi dalam bahasa Yahudi adalah sabban qabihan, bentuk makian yang sangat keji. Ya, beda bahasa, beda arti. Dalam bahasa Arab ra'ina artinya bagus, ya Rasul, bimbing kami, ya Rasul, ya ajarkan kami, pokoknya hal-hal yang baik, ra'ina. Tapi dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani, justru ra'ina artinya makian yang keji. Makanya senang Yahudi, waduh, alhamdulillah artinya ada yang maki Rasul. Ya kan mereka nggak berani maki depan Rasul. Ya, faqaulu, apa kata Yahudi, inna kunna nasubbu Muhammadan sirran, dulu kita memaki Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi, nggak berani. Karena kalau terang-terangan memaki Nabi, wah, ada sahabat Nabi yang siap menjaga Nabi, jaganya nggak tahu-tahu, pegang kepalanya. Ya, model siapa tuh? Model Umar bin Khattab. Ada yang nikung Nabi, wah, hati-hati. Bukan kena SP, kena SP nggak seneng ini, hilang palanya. Makanya nggak ada yang berani, asal ada Umar udah ngeriin semua. Nah, komen. Ya. Iya, bukan main-main sikat apa. Ya, kita sih doa, jual beli masih biasa. Nggak banyak ngomong. Umar nggak banyak ngomong, cuma mepet ke Nabi Rasul. Ini hilangin nggak apa-apa, hilangin hilang. Ya, Fal'an, apa kata Yahudi, sekarang
yuk kita bareng-bareng memaki Nabi Muhammad dengan terang-terangan dengan kata ro'ina tadi. Ya, ro'ina dalam bahasa katanya ya Rasul bimbing kami, ajarkan kami. Ternyata dalam bahasa Yahudi, ya artinya makian yang sangat keji. Ya, sebab makian ini diucapkan orang-orang kepadanya, maka kaum Yahudi mendatangi Nabi dan berkata ikut nih. Ya Muhammad ro'ina, ikutin sahabat Nabi. Wahai Muhammad bimbing kami, wahai Muhammad ajarkan kami. Padahal maksud Yahudi adalah ro'ina tadi dalam bahasa Yahudi. Ya Muhammad sambil memaki. Ya hakun. Setelah itu orang Yahudi ketawa. Kita bisa maki Nabi terang-terangan. Karena Nabi Muhammad ya pasti bahasa Yahudi. Ya, lihat fatwa Nabi Harun bil Ansor. Akhirnya seorang pria, seorang laki-laki dari kaum Ansor yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Dia ternyata ngerti bahasa Yahudi. Ya, karena Ansor kan orang pribumi Madinah yang sudah bergaul dengan Yahudi selama ratusan tahun. Makanya ada yang bisa bahasa Yahudi. Fakana 'arifan bi lughatil Yahud. Sa'ad bin Mu'adz ini ngerti bahasa Yahudi. Maka ketika Yahudi rame-rame mendatangi Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad ro'ina." Pemikiran sahabat Nabi, wah hebat ya Yahudi minta bimbingan. Ternyata Yahudi sedang memaki karena ro'ina dalam bahasa Yahudi artinya makian dengan keji. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz ini ketika mendengar Yahudi memaki Nabi? Ya a'da Allah, langsung bahasanya. Wahai musuh-musuh Allah, padahal dulu temannya. Karena sudah beda, apalagi sudah maki Nabi, panas luar biasa. Alaikum la'natullah, bukan Nabi yang mendapat laknat, bukan Nabi yang mendapat makian, tapi engkaulah, kalianlah yang dilaknat oleh Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad, la in sami'tuha min rajulin minkum, jika aku dengar lagi kata ro'ina diucapkan oleh orang Yahudi yang artinya makian kepada Nabi Muhammad, la adribanna unuqu, pasti ku penggal ya. Berarti sama nih, mirip penggal juga. Ya. Jadi ancamannya ngeri kalau orang Arab. Ya, pengennya leher. Kalau leher ayam nggak apa-apa ya. Kayak nggak ada kulitnya ya. Ini leher orang dan penggal-penggalan. Ya, ini pembelaan sahabat kepada nabinya. Jangan sampai nabinya dicela. Jangan sampai nabinya dibully. Yang fakolu, tapi lihat orang Yahudi kan tukang ngeles. Apa kata Yahudi? Alastum taquluna, kan kamu ngomong juga. Ini kan bahasa kalian, ro'ina. Maka turunlah Al-Quran yang mengatakan udah sejak saat ini ganti, nggak boleh lagi ada yang mengatakan ro'ina di hadapan Nabi karena bisa jadi celaan dalam bahasa Yahudi. Itu ya, maka gantinya adalah unzurna dengan makna yang mirip. Ini asal nuzul dari ya Imam Al-Wahidi. Walaupun nanti ada beda nama, ada yang mengatakan Sa'ad bin Mu'adz, ada yang mengatakan Sa'ad bin Ubadah. Itu ya. Itu ayat 104. 105 ada juga asbabun nuzulnya. Ya, tapi jangan mengatakan oh semua ada asbabun nuzulnya, enggak semuanya ya. Jadi kalau bicara Quran asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau bicara hadis asbabul wurud, sebab munculnya hadis. Jadi jangan ketika bicara hadis, maaf Pak Ustaz, Ustaznya, asbabun nuzul hadis ini apa? Diketawain, jangan. Asbabun nuzul khusus Al-Quran. Tapi kalau hadis Nabi, asbabul wurud, sebab munculnya hadis. Oke, para ahli tafsir berkata, innal muslimin kanu idza qalu li khulafa'ihim minal yahud, dulu jika kaum muslimin berkata kepada sekutunya dari kalangan Yahudi, ya kok sekutu sih? Karena kan ada perjanjian Madinah. Ya, siapapun yang tinggal di Madinah, baik umat Islam, muhajirin, yang hijrah ke Madinah, Ansor, pribumi Madinah, termasuk yang di luar Islam, baik Yahudi dan agama yang lain,
Mereka disebut dengan satu umat. Ya, kalau kita WNI, warga negara Indonesia, kalau dulu di Madinah disebutnya WNM, warga negara Madinah. Ya, kan kita gitu, kalau sudah WNI ya udah, nggak usah lihat agama lagi, pokoknya sama-sama orang Indonesia. Di sana juga sama. Ya, udah sama-sama warga Madinah, walaupun beda agama. Nah, saking sayangnya orang Islam kepada orang-orang di luar Islam, maka mereka mengajak nih, aminu bi Muhammad. Ayo Yahudi berimanlah kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata balasan Yahudi, alladzi tad'una ilaihi laisa bi khairin mimma nahnu alaihi. Agama Islam yang kalian serukan kepada kami Yahudi itu tidak lebih baik dari agama Yahudi. Islam sama sama Yahudi, kata orang Yahudi. Jadi nggak usah ngajak-ngajak kami masuk Islam. Ya, makanya sekarang ada yang begitu ngomongnya tuh, apa tuh? Semua agama sama. Ada nggak? Ada. Saking semangatnya mengatakan semua agama sama, salamnya juga sama. Semua salam dimasukin. Assalamualaikum, salam lagi apalah. Ya, jangan begitu. Kalau bicara muamalah, bicara hubungan sesama manusia, bicara pekerjaan misalnya, bosnya non-Islam atau bawahannya non-Islam, nggak ada masalah. Tapi kalau bicara akidah, iman, lakum dinukum waliyati, kita harus yakin bahwa Islamlah agama yang benar, bukan yang paling benar, satu-satunya agama yang benar. Berarti di luar Islam salah bicara iman. Karena kita yakin qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan di luar Islam ngaku Tuhannya Allah tapi Tuhan punya anak. Kan aneh. Ya, ini Yahudi ini suka nyamain ya. Dianggap Yahudi sama dengan Islam. Walau wadidna law kana khairan, dan kami Yahudi sungguh ingin ya agar Islam jadi lebih baik. Itu macam ya omong doang, ngomong doang. Sehingga turunlah ayat 105 menjelaskan bahwa itu adalah angan-angan mereka. Ya, bahwa ucapan Yahudi tadi ucapan yang penuh dengan kebohongan. Itu ya, ini bicara tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 105. Sedangkan yang tadi saya sebutkan ya, bahwa Yahudi Nasrani itu sudah salah bicara tentang agamanya. Kenapa salah? Karena mereka tidak betul-betul bertauhid. Tauhidnya bohongan. Ya, meyakini Allah Tuhan yang Maha Esa itu hanya kamuflase. Karena Allah bongkar dalam surat 9 ayat 30. Ya. Ini bunyi ayatnya, saya ambil terjemahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Allah punya anak namanya Uzair. Berarti udah nggak tauhid lagi. Wa qalatil nasara, orang Nasrani ikut-ikutan. Mereka mengatakan Allah juga punya anak namanya Isa atau Al-Masih atau Yesus. Makanya bentar lagi ulang tahun tuh. Ya. Kalau kita maulid Nabi, ulang tahun Nabi gak ada masalah. Karena Nabi makhluk, jelas kapan lahirnya. Nah, Tuhan ulang tahun kan kita bingung. Di mana-mana kan Tuhan punya sifat setelah wujud tidak. Tuhan ada tanpa permulaan, tapi nggak ketahuan. Adanya memang nggak mungkin. Dan tiba-tiba ulang tahun, aneh. Ya, apa kata Allah? Ini adalah ucapan yang keluar dari mulut mereka mengikuti ucapan orang kafir. Maka dalam Islam jelas setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah nggak punya anak. Walam yulad, dan Allah nggak punya orang tua, tunggal betul-betul. Ya, makanya kenapa Yahudi Nasrani
ketika Muhammad jadi nabi bukan tauhid lagi tapi menjadi ahlul kitab. Yahudi Nasrani ini, Yahudi pernah membaca Taurat, Nasrani membaca Injil, tapi mereka keluar dari agama tauhid. Kenapa? Karena mengatakan Allah punya anak. Sedangkan Islam jelas lam yalid walam yulad. Ya, itu beda. Makanya jangan sampai kita ikutin perkataan Yahudi sama nih, Yahudi dengan Islam sama, beda-beda tipis. Ya, itu ucapan yang akhirnya diulang lagi sekarang, di copy paste oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan yang mengucapkan orang Islam lagi, semua agama sama, baik. Ya, naudzubillah min. Kenapa dibilang beda? Karena jelas nanti di surat yang lain udah Allah ingatkan, yang masuk surga cuma orang Islam. Di luar Islam nggak mungkin masuk surga. Makanya saking sayangnya orang-orang Ansor nih yang Islam kepada Yahudi diajak masuk Islam. Ya biar mereka aman. Itu ya. Tapi ya namanya juga Yahudi ya. Oke ya, itu sedikit tentang asbabul nuzul. Ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan ke tafsirnya. Lanjut ya. Oke, ini tafsir dari dua ayat tadi. Allah menyeru kaum mukminin dalam ayat ini sehubungan dengan perkara yang sama-sama dilakukan oleh kaum mukmin dan Yahudi. Apa tuh? Sama-sama mengucapkan ra'ina. Ya, ra'ina dalam bahasa artinya bimbinglah kami, ajarkan kami. Dalam bahasa Yahudi artinya makian yang sangat keji. Karena itulah Allah ganti sejak saat ini jangan pakai lagi ra'ina, tapi pakailah unzur. Nah, itu ya, karena nanti itu dijadikan sebagai ra'ina sam'aka, artinya adalah dengarkan apa yang ingin kami tanyakan ya Rasul, supaya kami memahami apa yang baru saja Rasul sampaikan pada kami. Artinya bagus dalam bahasa Arab. Ya, tapi bahasa Yahudi makian yang keji. Ya, berasal dari kata ru'unah, artinya ketololan, kan kasar bahasa. Itu ya. Makanya Yahudi sengaja mengucapkan kata ru'ina buat memaki Nabi. Karena masuk ru'ina itu dalam bahasa Yahudi, bukan bahasa Arab. Yang artinya orang yang jahat. Muhammad jahat banget sih, lu bisa kan kasar. Maka Allah melarang mengucapkan kata itu. Itu ya. Dan mengganti dengan unzurna artinya adalah secara bahasa pemberian tempo dan penangguhan. Ya, bisa juga mengandung makna pengawasan. Dan makna secara umum unzurna adalah menghadaplah kepada kami ya Rasul dan lihatlah kami. Ya, ajarkan kami, bimbingkan. Itu ya. Itu bicara tentang kata ra'ina, walaupun sederhana tapi kita diwati-wati jangan sampai mengucapkan kata itu lagi. Nah, uniknya namanya ulama ya. Kalau ulama itu ayat sedikit aja bisa jadi ya kesimpulan hukum. Ini di sini nanti nih ya. Nah, kalau masih berdiri di sebelah sebelah. Jadi sini ya. Bicara tentang hukumnya apa? Ya, bicara fikihnya. Ya, pertama tadi bicara tentang melarang kaum mukminin melakukan hal-hal yang serupa dengan perbuatan Yahudi. Jangan ikutin. Yang kedua, mengokohkan akidah umat Islam bahwa Quran ini sumber kebaikan, sumber rahmat, dan ya kita harus menerima apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ya kata ya ayyuhalladzina amanu baru dimulai di ayat ini di Al-Baqarah. Sebelumnya tidak ada kata-kata ayyuhalladzina amanu, ini sebagai bukti bahwa Allah sangat sayang pada orang beriman, maka diingatkan jangan sampai ikut Yahudi, apalagi tadi sampai memaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Ini ya. Hendaknya orang beriman dalam berbicara kepada Nabi menghindari kata-kata yang mengesankan, penghinaan dan olok-olok. Ya. Jadi pilihlah kata-kata yang baik agar musuh tidak mengambil kesempatan dengan memakai kata yang punya arti kelihatan yang bagus ternyata ya menjelekkan atau membuli. Seperti Yahudi tadi yang pakai kata ra'ina. Kemudian ungkapan walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih, mengisyaratkan bahwa tindakan kaum Yahudi dalam memakai etika buruk ketika berbicara kepada Nabi, ngomong kasar di hadapan Nabi, dianggap bentuk kekafiran. Jangan pernah mengolok-olok Nabi, karena bisa jadi dianggap kita mengarah kepada kekafiran. Ya, termasuk walaupun Nabi sudah wafat, jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menghina hadis Nabi, yang menghina ya hal-hal yang menjadi budaya yang baik. Misalnya ada orang ngadain maulid Nabi yang baik, lalu dicela apa tuh sesat. Oh, masa kita ingat sama Nabi sesat? Khawatirnya kena ayat ini. Ada nggak orang yang ngadain maulid Nabi tujuannya jelek? Ketika maulid Nabi mau menjelekin Nabi, ada nggak? Nggak ada. Kalau yang nggak setuju dengan maulid Nabi, ya udah selesai. Tapi jangan menghina orang yang ngadain maulid. Sama juga dengan sebaliknya, yang ngadain maulid jangan menghina orang yang nggak mau ngadain maulid. Itu dia biasa aja. Takutnya kita kena ayat ini dianggap seperti mencela Nabi. Ya, termasuk peringatan-peringatan hari besar lainnya. Ya, ada yang mau ngadain Isra Mi'raj, ada yang mau ngadain apalagi itu Nuzulul Quran, atau ada lagi yang mau ngadain Tahun Baru Islam. Itu kan bagian dari ya budaya Islam. Kalau ini nggak dimunculkan lagi, nanti anak-anak kita lebih paham, lebih tahu budaya asing. Mereka lebih ngerti Valentine, lebih ngerti Halloween, ya kan? Lebih ngerti April Mopadu. Sedangkan yang Islam nggak ngerti. Ya, kalau begini kita baru nyesel. Cuma dulu kita boro-boro begitu-begituan, Valentine nggak ngerti. Pokoknya udah waduh mau ini. Ya kan? Paling minimal kalau yang doyan makan kayak saya udah siap-siap bawa kresek. Ya, bapak saya kan dagang tuh, bapak saya dagang sate, kalau pulang kan malam, jarang pulang sore. Saya kan lagi satu-satunya, jadi kalau ada yang tahlilan, apapun acara-acara keislaman, ya saya yang maju ganti bapak saya. Senang saya pulang-pulang mau besek, senang aja. Dan tidak ada dalam benak kita itu orang yang ada yang mau sebenarnya sedang menjelekin Nabi, nggak ada. Ya, karena orang yang menjelekin Nabi siap-siap nanti ya dianggap mendekati kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Itu ya. Siapa yang mengatakan Nabi jahat berarti mengingkari kenabian beliau. Orang yang mau jadi bahkan dianggap kafir. Sehingga apa yang terjadi di sini? Pertama, hendaknya menghindari kata-kata yang ambigu, yang bermakna ganda, yang mengandung sindiran, yang menurunkan dan mengurangi derajat Nabi. Kalau Nabi cuma manusia biasa, ngapain diperingati dari lahirnya? Ya Allah, sejak kapan Nabi jadi manusia biasa? Nabi itu utusan Allah, rahmatan lil alamin. Kita punya anak, ya anak itu masih bayi, padahal kita punya duit, kadang kita ulang tahun, dan kenapa kita senang bersyukur? Padahal belum tentu gedenya nyenengin kita, yang ada gedenya nyusahin kita, bisa jadi kan, tapi tetap aja kita ulang tahun, kenapa kita senang? Apalagi Nabi Muhammad yang jelas-jelas rahmatan lil alamin. Masa mau dipatih lembut? Itu ya, jadi pemikirannya tolong dirubah. Jangan sampai nanti apalagi nyindir-nyindir orang yang mau gitu, orang yang Islam khawatir.
dianggap menurunkan atau mengurangi derajat Nabi. Manusia biasa kok, makan-makan juga kita emang iya manusia biasa. Betul, sama-sama makhluk cuma beda derajatnya. Ya kan? Nama Nabi disandingkan dengan nama Allah dalam banyak ucapan, dalam tahiyat, habis asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam azan sama. Ya kan? Dan nama kita kalau disandingin sama Allah mana ada. Ya kan? Menurut bukan asyhadu alla ilaha illallah mana ada, sesat lah. Ya, tapi jangan menyamakan Nabi dengan kita. Walaupun sama-sama batu, mungkin kita batunya cuma batu bata. Lah Nabi batunya yang emas berlian jauh. Itu kira-kira ya. Nah dari sini muncullah yang namanya dalil saddud dzara'i, ya, yang menjadi dalil bagi mazhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan wajibnya hukuman qadzaf. Qadzaf itu yang menjelekkan orang-orang soleh. Kalau di ayat itu artinya ada perempuan beriman, soleha, tapi dituduh berzina. Sementara dia nggak punya saksi, nggak punya bukti. Maka orang yang menuduh wanita muslimah yang solehah berzina, lalu nggak bawa bukti, nggak bawa saksi, kena hukuman qadzaf. Apa tuh qadzaf? Dicambuk 80 kali. Ya, nggak banyak sih, cuma 80 kali. Hati-hati. Nah, kata Imam Malik dan Imam Ahmad, orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang merendahkan Nabi dianggap sama dengan orang yang tadi menghina, ya, dengan orang yang menjelekkan orang wanita soleha dianggap melakukan zina. Kalau ketahuan begitu dan ada saksinya bisa ditangkap dan dicambuk 80 kali karena sudah menghina Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Itu menurut mazhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, dengan dalil namanya saddud dzara'i, menutup celah kemungkaran. Walaupun dalil ini tidak disepakati oleh mazhab Hanafi, Syafi'i dan ya Ahmad dalam riwayat yang kuat, yang kita bicaranya 4 mazhab. Ya, nanti ada dalil yang disepakati yaitu 4, Quran, hadis, ijma, kesepakatan seluruh ulama dan kias analogi perbandingan. Lalu setelah yang disepakati ada lagi dalil yang tidak disepakati. Misalnya ucapan sahabat, ya. Apalagi misalnya, ya ini saddud dzara'i, istihsan menganggap baik perbuatan, istislah kembali ke asal, ya, uruf ada, itu dalil-dalil yang ada yang pakai, ada yang enggak. Nah ayat ini menjadi dalil bagi mazhab Maliki. Siapapun yang mengucapkan ucapan yang bermakna dua, yang satu maknanya jelek dan kejelekan yang ditujukan kepada Nabi, maka dianggap qadzaf seperti menuduh perempuan yang solehah melakukan zina. Maka dia akan dihukum 80 kali cambuk. Karena Nabi kita bukan Nabi biasa. Nggak boleh menghina Nabi baik ketika hidupnya maupun sesudah wafat. Itu kira-kira ya, walaupun ini tidak disetujui, tidak disepakati oleh 3 mazhab yang lain. Ada pertanyaan silakan. Ya, jadi kalau bicara ulama sedikit aja bicara ayat langsung jadi buku. Kita pulang-balik kata kalau mau jadi buku yang ada itu ya. Yang mata itu oke. Lanjut. Minum dulu. Saya tanya. Ayo. Ya, kenapa yang lain tidak setuju? Karena juga ada kaidah yang mengatakan, ya nanti di sini al-haddu mimma yasqutu bisyubha. Ya, dalam artian hudud, hukuman itu tidak boleh dilakukan ketika dalilnya itu bias, dalilnya itu nggak ajab. Nah, orang yang tadi mengatakan satu kata dengan 2 arti 2 makna ini kan ambigu sebenarnya.
maka nggak bisa dijadikan dasar hukum. Karena itulah ditolak oleh 3 mazhab yang lain walaupun diterima oleh mazhab Maliki. Makanya hati-hati nanti nih yang ya masuk ke daerah mazhab Imam Malik di mana tuh di Afrika. Mazhab Maliki banyak dipakai di Afrika kecuali Mesir. Barangkali di sana ada yang hina Nabi gitu kan, oh langsung ditangkap itu, langsung dicambuk 80 kali karena dianggap ya dikiaskan dengan orang yang mencela atau ya menuduh wanita muslimah melakukan zina. Dan inilah kata-kata qadzaf ini. Tapi kalau di mazhab yang lain aman. Oke, yang kedua, ya secara fikih dikatakan berpegang kepada saddud dzara'i. Ini dalil saddud dzara'i. Nggak pernah dengar Ustaz ini. Namanya kita memang jarang ya bersinggungan dengan dalil-dalil fikih. Ini ada dalil fikih namanya saddud dzara'i. Ya. Ini menjadi dalil bagi Imam Malik dan Imam Ahmad. Apa itu dzara'i? Dzara'i berasal dari kata dzari'ah, yaitu perkara yang pada dasarnya tidak terlarang, asalnya boleh. Tapi jika seseorang melakukannya, dikhawatirkan ia akan terjerumus pada sesuatu yang terlarang. Ya, itu artinya dzari'ah ya, atau dzara'i. Artinya setiap perantara yang mubah yang mengantarkan pada perkara terlarang adalah haram. Misalnya apa nih? Misalnya saya jualan pisau, ya jualan benda tajam. Hukum asalnya boleh saya jualan pisau, jualan ya benda tajam yang lain, celurit lah apa itu hujan tuh ya pokoknya senjata tajam. Asalnya nggak apa-apa. Tapi kalau saya tahu yang mau beli ini, yang mau beli pisau yang saya jual, dia tujuannya untuk membunuh, maka saya haram menjual sama dia. Misalnya ada WA saya jualannya online. Ya, kalau ini masih jual pisau nggak? Masih. Ada lah pisau yang paling tajam, ada. Berapa harganya? Oh ini berapa aja saya beli dah. Iseng saya tanya, buat apa nih? Saya mau bunuh orang. Waduh. Oke, yang penting harga ya, yang penting harga cocok, ya nggak boleh. Itu saddud dzara'i. Walaupun asalnya akadnya halal, tapi karena saya tahu pisau yang saya jual ini tujuannya buat membunuh orang, maka jadi haram. Karena jadi wasilah. Itulah tadi saddud dzara'i. Ya, jual belinya boleh, tapi jadi haram karena jelas tujuannya untuk yang haram. Atau saya petani anggur, ya, tiba-tiba ada yang datang memborong. Maaf nih Pak, Bapak memborong anggur buat apa nih Pak? Wah, kebetulan saya punya pabrik bir, lagi kosong nih stoknya nih, saya mau pakai nih buat ya bikin foamer, bikin bir. Maka tetap saya jual jadi haram. Karena saya tahu tujuannya buat bikin minuman beralkohol, minuman keras. Itu maksudnya saddud dzara'i. Yang asalnya boleh, tapi kita tahu nanti endingnya jadi haram, ya nggak boleh. Gitu ya. Makanya kenapa muncul fatwa MUI itu nggak boleh ya membeli barang-barang buatan Israel. Asalnya boleh transaksi, akadnya nggak ada masalah, tapi kita tahu ketika ini tujuannya menguntungkan Israel, maka akan dipakai oleh Israel untuk membunuh Palestina. Itu besar dalilnya. Masa kita timbang beli sabun, beli sikat gigi jadi haram, kan ini nggak haram. Itu akadnya nggak haram. Tapi kalau kita tahu tujuan ujungnya untuk membunuh orang-orang Palestina, ini saddud dzara'i. Gitu ya, mencegah yang diharamkan, bukan haram transaksinya, tapi nextnya berikutnya, jangka panjangnya. Ya. Sehingga setiap perantara yang mengantarkan pada perkara yang diperintahkan oleh syariat, maka jadi diperintahkan. Setiap wasilah yang mengantar pada yang wajib jadi wajib. Saya mau wudhu nih di Masjid Al-Ikhlas, airnya kosong, mati lagi stadionnya misalnya ya, jetpaknya mati. Akhirnya apa? Saya ke warung beli air mineral, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena saya mau wudhu. Wudhu itu wajib buat sholat kan? Enggak Pak, hukum saya membeli air di warung
Untuk wudu, untuk sholat maghrib, hukum belinya wajib. Padahal asalnya beli air itu halal aja boleh. Tapi karena saya pakai buat wudu jadi wajib. Gitu ya. Ya, jadi asalnya bisa jadi transaksinya boleh. Tapi kalau berkesan daruri, kalau ujung-ujungnya haram, jadi haram. Ujung-ujungnya wajib, jadi wajib. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan silakan? Lanjut ya. Iya. Dengan kata lain, perantara haram adalah haram. Perantara wajib adalah wajib. Perantara mubah adalah mubah. Kita misalnya ada pengajian baca Quran. Ayo teman-teman, gurunya udah datang nih, guru ngajinya, yuk kita datang ke Masjid Al-Ikhlas. Gara-gara WA kita pada datang tuh, kita dapat pahala, padahal cuma WA doang. Atau tengah malam nih kita bangun jam 3, padahal cuma kencing doang. Habis kencing kita buka HP. Ya, ngomong di grup, ayo teman-teman, sholat tahajud. Yang baca pada tahajud, kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita udah ngajak orang tahajud, padahal kita tidur. Padahal kita tidur, gak tahajud. Dapat pahala juga. Wah, kalau gitu besok-besok saya ya aja lah, nggak usah tahajud, ya rugi. Ya. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan wasilah perantara. Gara-gara kita WA, teman-teman kita pada tahajud. Apalagi WA-nya suruh ngajak sholat subuh, bisa dapat pahala sholat subuh lagi kita kan. Wih, ya gara-gara kita nih ya, akhirnya teman-teman pada bangun, pada sholat subuh. Ya. Jadi lihat perantara itu ujungnya apa. Kalau ujungnya haram, ya haram. Ya, yuk kita apa nih? Kita nobar yuk, nonton bareng. Ya, biar kita nggak ngantuk lah, inilah kita dikit-dikit judi dah. Ya, ceban-ceban dah, biar pada melek. Nah, karena tadi judulnya judi, ya haram juga. Walaupun asal nobar itu halal, boleh nonton bola. Tapi karena katanya biar nggak ngantuk, kita sambil main gaplay yuk. Lama-lama main gaplaynya ceban-ceban aja dah. Nah, ya itunya yang haram. Nobarnya kagak. Tapi gara-gara judinya jadi haram. Itu ya, jadi hati-hati dengan perantara. Lihat ujungnya kemana. Kalau ujungnya halal jadi halal, ujungnya haram jadi haram. Silakan, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, dan kata-kata rawina tadi, nahyun adalah larangan yang berarti ucapan tadi diharamkan dengan dalil saddud dzara'i, menutup celah. Karena ini perantara yang berarti menghina Nabi itu haram. Ya. Agar kata yang bermakna ganda ini tidak dipakai sebagai perantara untuk sesuatu yang jelek. Sahabat kami mengucapkan doa ini artinya bimbinglah kami. Tapi orang Yahudi pakai kata ini untuk memaki Nabi, makanya dilarang. Maka gantinya adalah unzurna. Ini perintah pada kaum mukminin supaya ketika mereka berbicara kepada Nabi, berbicaralah dengan bahasa yang mengagungkan, bahasa yang memuliakan Nabi. Ya kalau kita kan jelas ya, di setiap bahasa pasti ada ya. Yang saya tahu kayak bahasa Jawa itu ada krono inggil ya. Kalau ngomong sama raja, sama itu bahasanya halus banget. Ya, saya juga sama dari Madura begitu. Cuma saya dapetnya yang kasar, karena saya orang Bangkalan. Nah, saya kalau ketemu orang Sunda nggak berani ngomong saya sama Nabi itu karena ada kerajaan di sana bahasanya halus banget. Ya, saya pernah ketemu orang Sunda itu ngobrol sama saya, dia pakai bahasa Madura, saya jawab, itu kasar amat sih Pak. Itu saya nggak berani lagi ngomong, karena saya nggak tahu bahasa halusnya. Iya, itu kan antar teman coba gimana sama Nabi masa ngomongnya kasar. Masa ketemu Nabi lu gue kan nggak mungkin. Kalau Nabi kan engkau ya Rasul kan begitu bahasanya halus. Kita sesama teman aja nggak berani ngomong kasar, apalagi dengan Nabi. Makanya dari sini muncullah kata-kata Sayyidina. Ya, kita manggil orang tuanya nggak mungkin manggil nama Pak. Manggil guru juga nggak mungkin manggil nama Pak Guru.
Ya kan manggil pejabat, Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, nggak mungkin manggil namanya. Masa manggil Nabi langsung Muhammad? Kan nggak sopan. Maka muncullah kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya inilah salawat kami kepada Sayyidina, Tuhan kami, yaitu Muhammad. Jangan nyalain orang yang pakai Sayyidina, karena itu bentuk adab penghormatan kepada Nabi. Ya, sedangkan yang pakai Sayyidina juga jangan menyalahkan yang tak pakai Sayyidina. Udah nggak masalah. Timbang Sayyidina aja ribut. Betul, tadi siang saya habis asar tuh ada tetangga meninggal disolatkan. Nah, sebelum nyolatin, ya itu moderatornya masih tahu, ya nanti sholatnya begini, yang takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, sholawatnya begini ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Di belakang saya bisik-bisik, di belakang saya persis. Salah, bisik, nggak ada kabarnya. Ya, karena bisik-bisik di belakang saya sampai nengok saya. Ya saya kan di saat kedua, di saat ketiga, pakai komen coba. Untung nggak viral, tuh nggak ada lagi. Saya sampai nengok, siapa yang ngomong? Yang ngomong ya maaf, udah senior juga usianya. Padahal sudah meninggalkan dunia hitam, yang ngomong tuh diputi semua rambutnya. Masih ngeributin Sayyidina. Saya pengen ngomong kata enak, biar aja diam. Tapi ya enak, apa yang diributin sih? Ya nggak suka ya nggak usah pakai. Ya kan? Tapi jangan nyalain yang pakai Sayyidina, karena ini ada. Gitu. Kata wasma'u juga sama, menunjukkan wajibnya mendengarkan, mematuhi apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian ayat wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah menentukan siapa yang dikehendaki untuk diberi rahmat. Ini juga menunjukkan sabda ala saddi babil hasad saddul daruri, artinya Allah ingin menutup sifat-sifat dengki. Ya, ketika Allah berfirman, Allah yang menentukan siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi nabi. Allah mau bilang sama orang Yahudi, Yahudi kamu tuh makhluk, kamu ciptaan, jangan ngatur Allah. Kan Yahudi gitu ngomongnya, saya nggak mau beriman sama Muhammad, kenapa? Karena Muhammad bukan turunan Yahudi. Saya maunya yang nabi akhir zaman Yahudi. Lah Allah diatur-atur. Meskipun dia nggak bisa bergeledek kayak begini, ya kan? Iya Allah yang ngatur, makanya Allah turunkan ayat ini. Wallahu yakhtassu, Allah yang suka-suka Allah mau siapa saja yang Allah tunjuk. Mau Allah nunjuk orang Arab, mau Allah nunjuk orang Yahudi, jangan di otak-atik, itu udah final keputusan Allah. Ya Allah itu maha kuasa, Allah itu iradah, muridah, maha kuasa, nggak boleh di otak-atik keputusannya. Sehingga ini mengatakan ditutupnya pintu kedengkian, karena Yahudi dengki banget sama orang-orang di luar Yahudi. Ya, sehingga kata Ali bin Abi Thalib, maksud rahmat di sini adalah kenabian. Ya, Allah nggak butuh musyawarah, nggak butuh tanya jawab dengan makhluknya untuk menentukan nabinya siapa kira-kira yang cocok ya. Itu mah kita musyawarah apa-apa. Ya, ngumpul siapa nih calon RT yang cocok, siapa calon RW, calon lurah, nggak ada masalah. Kalau Allah suka-suka Allah menunjuk siapa yang jadi nabi, siapa yang jadi rasul dan seterusnya. Ya, Allah nggak bisa diintervensi. Ya, ketika orang Yahudi jadi dengki, ya urusan Yahudi, Allah sudah nyiapin neraka, itu aja. Kalau nolak perintah Allah, udah disiapin neraka. Patuh perintah Allah, udah disiapin surga. Ya. Ada yang mengatakan bahwa rahmat di sini adalah bersifat umum, mencakup segala macam rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga warahmatullahi ibadihi, rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, serta ampunan Allah bagi hamba-hambanya. Ya. Jadi suka-suka Allah, bisa jadi orang yang ahli maksiat ternyata
Di akhirat dapat syafaat Allah putihkan masuk surga. Sementara orang yang terlihat beriman tapi dengki sama imam, suara jelek jadi imam misalnya, dengki sama guru ngaji, tidak gitu doang jadi guru ngaji, semua dijelekin, yang cakep dia doang. Ya, nanti di akhirat bisa jadi masuk neraka gara-gara dengkinya. Ya, saya mah nggak mau puyeng, saya malah lebih enak jadi makmum nggak puyeng. Kenapa? Saya takut salah bacanya. Apalagi kalau subuh, ya kalau saya kajian subuh lebih enak jadi makmum. Saya nggak tahu masjid itu kunut apa kagak. Saya takut salah. Tapi kalau dipaksa, imamnya kagak ada, saya didorong-dorong, terus saya tanya, Bang di sini kunut ya saya kunut. Di sini kunut nggak kagak ya saya kagak. Udah biar kita nggak cari ribut. Ya, jadi ada perbedaan dalam Islam itu bukan jadi sumber konflik, jangan, justru jadi sumber untuk saling menghormati. Jadi aman kita bermasyarakat. Ya, beda-beda kalau sendiri, tinggal lihat doang kan. Misalnya saya karena memang pernah belajar fikih perbandingan mazhab. Lihat orang sholat kan ketahuan, Allahu Akbar. Oh berarti Hambali. Pasti ada. Allahu Akbar turun antara dada dan perut. Ini Syafi'i. Allahu Akbar dekat pusar. Oh ini Hanafi. Allahu Akbar kagak sedekap. Maliki. Bukan kita nyalain. Terus kenapa Ustaz pakainya yang di sini? Karena saya pilihnya Syafi'i. Tapi saya nggak nyalain mazhab yang lain. Simpel kan, kita nggak capek. Cuma mau tahu, oh gitu berarti mazhabnya lain itu doang. Bukan yang menurut saya nih, di luar saya sesat, nggak ada. Itu super konflik, itulah egois. Ya, Allahu Akbar di sini nih, berarti bukan Syafi'i. Kenapa? Karena kalau Syafi'i dekat telinga Allahu Akbar itu doang. Dan harus milih, kalau nggak milih bingung. Saya mau semua mazhab, Allah. Ya dong, gimana cerita? Atau semua dipakai? Kan nggak bisa. Mending lah angkat tangan, cuma bedanya dua. Lah kalau sedekah, Allah kan turun lagi, naik turun. Oh saya mau 4 mazhab besar, repot gimana cerita? Pilihannya salah satu. Malah jadi batal soalnya gerak-gerak semua. Yang nggak ada masalah kita lihat, oh itu berarti mazhab ini udah. Dan kita yakin imam mazhab itu lebih ahli tentang Quran Sunnah dibanding kita. Maka mereka sudah menafsirkan itu, kita tinggal ngikut. Ya, kenapa? Kalau kita mau boro-boro pada yang gundul begini, baru baca Quran aja udah puyeng nih, mat apa, ya kan? Ini mat tobi apa mat apa, nih panjangnya berapa harokat, itu aja udah puyeng kita nggak kelar-kelar. Disuruh, ya mikirin yang gundul, yang gondrong aja kagak ngerti. Ya kan, maka kita serahkan sama yang ahli siapa? Imam mazhab yang 4 untuk masalah fikih. Ya kan, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Oh, karena kita di Indonesia dan Asia Tenggara rata-rata pakai Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau pakai yang lain ya nggak ada masalah. Ini nggak puyeng hidupnya. Bicara akidah ada 2 mazhabnya, ada Asy'ari Maturidi misalnya. Kebetulan kalau Syafi'i pakainya Asy'ari, makanya kalau kita ngaji akidah dari kecil pasti diajarin sifat 20, wujud tidak laku. Daripada apal, malah apalnya pakai lagu kita kan wujud tidak laku. Itulah dasar dari tauhid mazhab Asy'ari. Tidak ada masalah. Tapi yang lain nggak pakai, yang nggak ada masalah. Kita nggak nyalain. Yang lain pakainya bukan sifat 20 ya biarin aja. Yang penting tujuannya sama, mengenal Allah. Ya, jadi jangan jadikan perbedaan jadi sumber konflik ya. Perbedaan itu bikin kita jadi belajar menghormati. Ketika ada perbedaan pendapat, yang penting jelas ada ulamanya. Jelas nyambungnya ke Nabi. Kalau ulama jelas nyambung. Ya kalau kita mah jangan sembuh. Ya, kalau kita yang ngaji sendirian ya jangan sembuh. Maka kita mesti pakai guru. Ya, gitu ya. Allah, silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan belum? Udah lewat. Oh, udah lewat ya. Oke, saya
saya berikan sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.